Ya, jumlah korban akibat bencana gempa magnitudo 7,7 di wilayah NTT masih terus bertambah. Hingga sore ini total korban jiwa berjumlah 51 orang. Ya, menurut data Basarnas hingga pukul 16 sore tadi, jumlah korban jiwa di hari kedua pasca bencana gempa NTT bertambah menjadi 51 orang. Selain korban jiwa, lebih dari 100 warga mengalami luka dan lebih dari 5.000 warga harus mengungsi dari tempat tinggalnya. Ya, terkait bencana gempa bumi yang melanda wilayahnya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari terhitung mulai 15 hingga 28 Agustus 2026. Penetapan status tanggap darurat tertuang dalam keputusan Gubernur NTT yang ditetapkan di Kupang 15 Agustus 2026. Status tanggap darurat dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana sekaligus mempermudah akses, koordinasi, dan komunikasi antar pihak dalam mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia. Selain itu, Pemprov NTT juga memastikan dukungan pembiayaan untuk penanganan tanggap darurat. Bantu dulu korban hitung-hitungan. Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan kesiagaan pemerintah terhadap penanganan pasca gempa di wilayah NTT. Pemerintah juga terus memantau perkembangan situasi di wilayah terdampak. Pertama-tama tentunya kami menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap adanya beberapa yang dilaporkan kepada kami, ada beberapa korban meninggal dunia akibat gempa tersebut. Dan kami tadi pagi juga sudah melapor kepada Bapak Presiden dan kami berkoordinasi dengan Menteri Menko PMK. Kemudian kami juga tadi pagi sudah berkoordinasi dengan Kepala Basarnas, kemudian dengan Kepala BMKG yang juga sempat memberikan peringatan dini akan potensi terjadinya tsunami, tetapi alhamdulillah peringatan dini tersebut sudah dicabut dan memang di beberapa tempat ada kenaikan muka air tetapi masih tidak terlalu besar. Dan kami juga tadi pagi sudah sempat berkomunikasi langsung dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk sekali lagi kita semua baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera dicek apakah ada korban di reruntuhan tersebut gitu. Dan kami juga men-standby-kan di Halim bila mana sewaktu-waktu diperlukan perbantuan dari pemerintah pusat, kami sudah siap siagakan. Ya, selain di NTT, pemirsa gempa magnitudo 6,4 juga mengguncang Simalungun, Sumatera Utara. Keluar nih. Ini cukup. Ya, nampak sejumlah warga panik usai diguncang gempa besar hingga keluar dari rumah untuk mencari tempat aman. Peristiwa gempa terjadi Sabtu sekitar pukul 17.54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa terjadi 10 km sebelah tenggara Simalungun di kedalaman 163 km dan tak berpotensi tsunami. Sampai saat ini belum ada informasi resmi terkait kerusakan dampak gempa Simalungun.
Sementara itu Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno memimpin rapat koordinasi penanganan bencana gempa bumi Flores di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT. Pemerintah mempersiapkan sejumlah posko. Pasien itu ada di tenda-tenda. Ya, posko-posko yang tersebar akan mengawal sinkronisasi program untuk tanggap darurat. Rapat koordinasi ini dihadiri sejumlah menteri dan pejabat terkait. Saat ini di masa tanggap darurat, selain fokus pada masyarakat terdampak, pemerintah juga akan segera memperbaiki infrastruktur terdampak. Penanganan ini untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana. Setelah rapat koordinasi, menteri dan pejabat terkait akan berpencar ke wilayah-wilayah terdampak. Dalam tahap tanggap darurat ini yang utama tentu saja adalah menyelamatkan warga yang terdampak, kemudian mengembalikan infrastruktur yang rusak agar segera fungsional, apakah itu jalan, jembatan, rumah sakit, listrik, kemudian juga jaringan internet, ya, dan lain-lain itu recover dalam waktu singkat-singkatnya, sambil tadi kita lakukan pembangunan pemulihan yang lebih permanen, dan kita tentu saja tidak hanya ingin membuat pembangunan itu kembali seperti semula, tapi kita juga berusaha untuk membangun lebih. Aduh, Mam, aduh. Ay. Aduh. Aduh, Om Herman. Aduh. Aduh, Om Herman. Izin melaporkan kondisi gereja Paroki Borong.